Ampun, Pak. Rekam dulu ya. Baik. Kita akan melaksanakan uji komprehensif untuk Pak M. Nur Rosid. Iya, Pak. Baik, mari Pak Nur kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rosid ini menjelaskan atau akan membelajarkan tentang ketentuan najis dan cara mensucikannya. Iya. Betul, Pak Rosid? Benar, Pak. Oke. Baik, saya ingin minta langsung saja coba jenengan praktekkan. Langsung jenengan praktekkan dulu. Untuk 10 menit lengkap dari pendahuluan inti penutup. oh iya, Pak. Yes. Let's go. Biar tambah grogi. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran, silahkan tertibkan dulu mejanya, kemudian bangkunya, jangan ada yang berserakan. Baik, jika sudah lurus semuanya, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dan disiapkan oleh ketua kelasnya. Silahkan Aldi untuk menyiapkan berdoa. Baik, langsung saja anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, ya, perlu diingat untuk anak-anak sekalian bahwasanya dalam materi fikih kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci dan pengertian najis. Maka untuk anak-anak sekalian, harap nanti apapun yang dijelaskan baik dalam media pembelajaran, baik di papan tulis ataupun dalam perkataan Bapak Guru, semuanya dicatat. Karena apabila anak-anak tidak mencatat, kemungkinan besar besok tidak akan bisa untuk mempelajarinya kembali ataupun untuk mengulas kembali pelajaran. Baik, langsung saja anak-anak, kita masuk kepada judul hari ini, yaitu pengertian najis. Ya, anak-anak sudah tahu, ada yang sudah tahu apa itu najis. Apabila kita dalam keadaan najis, maka kita semuanya tidak boleh untuk melaksanakan ibadah. Sementara untuk najis tersebut, ya, anak-anak perlu tahu bahwasanya najis itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada najis ringan. Apa najis ringan? Najis ringan yaitu najis mukhafafah. Kemudian yang kedua ada najis yang sedang ataupun dalam bahasa Arabnya adalah mutawasitoh. Dan kemudian untuk najis berat yaitu najis mughaladhah. Kemudian untuk contoh-contohnya najis, yang pertama najis ringan, ada yang tahu enggak? Najis ringan itu salah satu contohnya yaitu terkena kencing anak bayi yang berumur di bawah 2 tahun yang masih minum ASI saja ataupun belum makan selain ASI. Jadi apabila terkena najis tersebut tidak harus dicuci semuanya, melainkan hanya dibasuh kepada yang terkena najis tersebut sudah bisa mensucikan. Kemudian untuk yang kedua, najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Ya, contohnya seperti terkena darah ataupun terkena nanah, itu adalah contoh dari najis mutawasitoh. Dan cara untuk mensucikannya cukup dibasuh 3 kali pada tempat yang terkena najis dengan air yang mengalir, ya, dengan air yang mengalir. Karena untuk mensucikan supaya kita tidak ragu, yaitu memakai air yang mengalir, ya, yang jelas ukurannya lebih dari 2 kula ataupun di pancuran, ya, supaya terjamin untuk kebersihannya. Kemudian untuk yang najis mughaladhah, contohnya pada air liur anjing ataupun apabila terkena air liur anjing, maka
anak-anak sekalian, cara membersihkannya yaitu dengan dibersihkan dengan yang pertama 7 kali ya. 7 kali. Yang pertama memakai air dicampur dengan debu untuk membersihkannya. Kemudian setelah itu anak-anak basuh dengan air 6 kali sampai bersih dengan air yang mengalir ya. Maka itu untuk yang najis mughaladhah ya. Jadi najis tadi dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, kemudian mutawassithah, dan najis mughaladhah. Kira-kira penjelasan ini anak-anak sudah paham semua atau belum? Baik, setelah itu kita akan menyaksikan ataupun kita akan mengamati pada video ataupun media pembelajaran berupa video di YouTube ya, yang akan kita putar bareng-bareng. Nanti kalian pelajari dari penyampaian Pak Guru tadi, disempurnakan dengan melihat media pembelajaran tadi, dan kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok ya, ada 4 kelompok, kelompok A, B, C, D. Nah setelah itu nanti kalian mencatat ya, dari pengertian najis, kemudian pembagian najis, kemudian cara mensucikan diri dari najis tersebut, kemudian hikmah mensucikan diri dari najis ya. Silakan kita lihat pada media pembelajaran. Baik anak-anak sekalian ya, sudah cukup kita melihat video pembelajaran. Sekarang untuk kelompok A, silahkan untuk mengidentifikasi ataupun untuk mencatat apa yang kalian dapat dari pemaparan video tersebut ya, dari pengertiannya. Kemudian untuk yang kelompok B, dari contoh-contoh najis. Kemudian untuk yang kelompok C, cara mensucikannya. Dan untuk kelompok D, hikmahnya ya, ataupun menyimpulkan ataupun mengambil hikmah dari najis dan cara mensucikannya. Setelah itu nanti akan Bapak Guru kasih lembar kerja ataupun lembar jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru. Baik semuanya, silahkan untuk lembar kerjanya dikumpul semuanya ya. Untuk pembelajaran kali ini insya Allah sudah selesai. Dan ingat, untuk materi najis ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena kebersihan itu bagi umat muslim yaitu adalah nomor 1 yang harus diutamakan. Karena ibadah kalau tidak bersih, baik pakaian ataupun tubuh kita ataupun pakaian kita, maka kita tidak bisa melakukan ibadah secara benar ya. Cukup untuk kegiatan hari ini ya, semuanya untuk mengulas kembali ya di lain waktu. Kemudian jangan lupa dibaca terus. Karena apa? Khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik teman kalian di setiap waktu itu adalah buku. Jadi jangan sampai catatannya tidak dibaca. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, khairu jalisin ada kita Al-Quran nggak di sebelah itu dengan? Enten Pak. Ya coba dibuka, dibaca. Surat apa Pak? Al-Anfal. Al-Anfal. Ayat tunggal. Pun nggih. Ya, Daud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
Jangan tulis. Separuh aja. Jangan semuanya separuh saja. Sampun dereng? Sampun, Pak. Coba ditunjukin. Mana? Ke kiri. Nah, oke, kurang. Yes, lalu. Udah bagus. Ya, bagus. Ya, sampun. Nah, rapnya bagus ya. Nggih, Pak. Tuh. Jadi tinggalnya di mana, Pak Nur? Pulau Lampung Timur, Pak. Oh, di Lampung bisa nulis Arab bagus. Lampung Timur. Alhamdulillah belajar kaligrafi nggih. Iya, kelihatan bagus itu ya. Pak, dari penampilan tadi saya boleh memberi masukan ya. Nggih, Pak, nggih. Bapak belum melaksanakan penilaian autentik. Nggih. Di saat Bapak membelajarkan itu, misalnya ya, Bapak tadi pada tahapan, mari kita diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nggih. Di saat itu Pak Guru juga mengamati dengan menilai. Oh, nggih. Itulah penilaian autentik. Ya, itu belum dilakukan. Jadi gini caranya, nanti kalau panjenengan praktek, silakan masing-masing untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Bapak dan Ibu Guru, Pak Guru akan melakukan observasi penilaian. Nggih. Nanti pengujinya akan tahu, oh ketika dia anak-anak berdiskusi, Pak gurunya keliling sambil observasi, mengamati dan menilai. Pasti belum. Yang kedua, Bapak tadi sudah menyebutkan tentang advance material. Pentingnya mempelajari tentang najis tadi ya, sudah. Nah, hikmahnya apa Bapak? Hikmah dari mempelajari ini. Tadi sebenarnya sudah disebut, Allah lebih suka kepada kebersihan. Nah, nanti tinggal dikuatkan hikmahnya. Sehingga kalian harus terpanggil untuk jadi hidup bersih. Memberi contoh untuk bersih. Misalnya, ini lingkungan kelas coba dibersihkan. Nah, dipraktekkan, ayo siapa yang nggak bersih. Siapa yang di mejanya dikasih tip ayo. Ini kan contoh yang nggak baik. Allah tidak suka loh. Ya, nah begitu. Itu berarti pembelajaran itu konteksnya langsung ke dunia nyata anak. Nah, itu belum dikembangkan sampai di situ. Loh Pak, kan waktunya 10 menit, bukan persoalan itu. Kan saya tinggal bilang, coba kalian bisa amati di meja kalian, apakah bersih, kotor, penuh tulisan, penuh tip X, atau bersih. Nah, itulah belajar tentang najis. Apalagi itu mengenai badan kalian. Nah, kalau badan kalian kena najis, gimana rasanya? Wah, itulah advance material ya Pak ya. Iya Pak. Mengambil gimana? Oke, baik. Saya kira cukup Pak ya. Tadi saya cek RPP-nya juga sudah bagus. Kemudian prakteknya tadi tinggal dikuatkan itu. Ngajinya juga sudah bagus. Tulisan Arabnya juga sudah bagus. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat, nanti besok tinggal PPL ya, disiapkan ya. Nggih Pak, nembah nuwun Pak. Masukan saya tolong tidak lanjuti ya. Nggih Pak. Biar semuanya lancar, bagus dan dapat nilai yang maksimal. Amin. Semangat Pak. Ya, selesai ya, kita tutup. Nggih Pak. Oke, silakan saya live dulu ya Pak ya. Nggih Pak.